Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Kiki Widanto selaku dosen pengampu mata kuliah studi konsumen. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai survei tingkat konsumsi jamu dengan anggota Mura Asaidah, Glenny Amazing, Nadifa Maharani Utami, Alfa Reza Adriano, Syeira Fadia, Lafi Farhi, Kamila Zalfa, dan David Abraham. Dengan tujuan Indonesia dikenal dengan kekayaan minuman herbal tradisional seperti jamu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi, preferensi, serta persepsi masyarakat terhadap jamu tradisional maupun modern. Hasil kuesioner ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai motivasi dan kebiasaan konsumsi masyarakat guna mendukung pelestarian budaya herbal serta pengembangan produk yang sesuai dengan gaya hidup saat ini. Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 402 responden, komposisi responden didominasi oleh perempuan sebesar 60,9%, sedangkan laki-laki sebesar 39,1%. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam survei mengenai konsumsi jamu relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga persepsi dan kebiasaan konsumsi yang tergambar dalam hasil survei cukup banyak mempresentasikan sudut pandang perempuan sebagai konsumen. Dilihat dari status responden, mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa dengan persentase 64,4%. Selanjutnya diikuti oleh responden yang berstatus pekerja sebesar 24,6%, serta pelajar sebesar 5,5%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok usia muda yang aktif dalam lingkungan pendidikan maupun dunia kerja, sehingga memberikan gambaran mengenai minat generasi muda terhadap konsumsi jamu. Berdasarkan pengalaman konsumsi, sebagian besar responden pernah mengonsumsi jamu, yaitu sebesar 96,2% dari total responden. Sementara itu, hanya 3,8% responden yang menyatakan belum pernah mengonsumsi jamu. Hasil ini menunjukkan bahwa jamu masih cukup dikenal dan telah menjadi bagian dari pengalaman konsumsi masyarakat. Selanjutnya merupakan frekuensi konsumsi. Berdasarkan survei terhadap 402 responden, mayoritas responden jarang mengonsumsi jamu dengan persentase sebesar 35,1%, diikuti oleh yang sering mengonsumsi dengan persentase sebesar 31,3%, dan yang kadang-kadang mengonsumsi dengan persentase sebesar 22,6%. Adapun alasan mengonsumsi jamu yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan dengan total responden menjawab sebesar 51,2%, mengatasi masuk angin dengan persentase 46,3%, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan persentase sebesar 44,3%. Selain itu, persepsi terhadap rasa jamu cenderung positif, dengan 47,3% responden menyatakan suka dan 24,9% menyatakan sangat suka, sehingga menunjukkan bahwa jamu masih cukup diterima oleh masyarakat, terutama karena manfaat kesehatannya. Jenis jamu yang dikonsumsi para responden berbeda-beda. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden pernah mengonsumsi jamu dengan persentase sebesar 96,2%, sedangkan sisanya sebanyak 3,8% belum pernah mengonsumsi jamu. Jenis jamu yang paling banyak dikonsumsi yaitu minuman herbal kekinian dengan persentase sebesar 50,5%, diikuti jamu kemasan saset dengan persentase sebesar 42,5%, jamu racikan tradisional atau udekan dengan persentase sebesar 33,8%, diikuti jamu gendong dengan persentase sebesar 30,6%, dan yang terakhir tablet atau kapsul herbal dengan persentase sebesar 22,1%. Selanjutnya, pembahasan mengenai tingkat kesukaan. Berdasarkan survei yang melibatkan 402 responden menunjukkan bahwa antusiasme yang tinggi terhadap jamu, baik dalam bentuk tradisional maupun modern. Sebanyak 45,5% responden menyatakan menyukai keduanya, baik jamu tradisional maupun modern. Sementara itu, 28,1% responden lebih memilih jamu modern dan 23,9% responden tetap setia pada jamu tradisional. Lalu, apa sih yang membuat jamu tradisional tetap diminati? Mayoritas responden menyebutkan bahwa jamu tradisional dianggap lebih alami dan dipilih oleh 53,2% responden, serta lebih dipercaya khasiatnya oleh 42,3% responden. Di sisi lain, daya tarik jamu modern terletak pada rasa yang lebih enak yang menjadi alasan bagi 59% responden serta kemudahan mendapatkannya di toko yang dipilih oleh 50,7% responden. Yang menarik, penerimaan terhadap rasa jamu secara keseluruhan pun tergolong positif. 47,3% responden menyatakan suka dan 24,9% responden bahkan sangat suka dengan rasa jamu. Hal tersebut membuktikan bahwa jamu dalam segala bentuknya masih relevan dan diterima luas oleh masyarakat, terutama golongan remaja hingga dewasa muda. Selanjutnya, pembahasan mengenai tingkat ketertarikan. Berdasarkan hasil survei terhadap 402 responden, sebagian besar responden menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap produk jamu modern yang inovatif. Hal ini terlihat dari dominasi penilaian 4 hingga 5 pada skala ketertarikan, di mana 47,8% memberikan nilai 4 dan 31,8% memberikan nilai tertinggi yaitu 5. Tak hanya itu, tingkat rekomendasi terhadap konsumsi jamu pun sangat positif. 51,2% responden menyatakan pasti akan merekomendasikan jamu kepada orang lain dan 29,1% menyatakan mungkin akan merekomendasikannya. Artinya, inovasi pada produk jamu memiliki potensi penerimaan yang kuat dari konsumen, baik untuk dicoba sendiri maupun untuk direkomendasikan kepada orang-orang terdekat. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan jawaban responden, minat generasi muda terhadap jamu dapat ditingkatkan melalui inovasi rasa yang lebih menarik, kemasan yang modern dan estetik, promosi kreatif melalui media sosial, serta kemudahan akses pembelian melalui platform digital. Selain itu, pengembangan bentuk produk yang lebih praktis dan kekinian juga dinilai dapat membuat jamu lebih relevan bagi generasi muda. Sekian, terima kasih.